4 daerah otonom di Kaltim harus bangun konektivitas dengan IKN. Penjabat PJ, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, Akmal Malik mengungkapkan 4 wilayah otonom yakni Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara harus membangun konektivitas dengan Ibu Kota Nusantara, IKN. Akmal Malik di Penajam Pasir Utara, Rabu, menjelaskan pembangunan IKN saat ini terus berproses sehingga wilayah sekitar atau daerah penyangga harus segera berbenah agar tidak tertinggal jauh dari kemajuan ibu kota negara yang baru tersebut. Menurutnya, pembangunan wilayah IKN dibagi dalam 3 klaster yaitu kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dengan luas sekitar 5.600 hektare, klaster kawasan IKN seluas 56.000 hektare dan klaster kawasan pengembangan IKN seluas 256.000 hektare. Kawasan pengembangan IKN dengan daerah-daerah yang menjadi penyangga yakni Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara harus membangun konektivitas dengan IKN. Saling terintegrasi, jelas Akmal Malik saat membuka rapat koordinasi teknis, Rakornis, Dinas Perhubungan Sekaltim 2024. Tidak hanya daerah penyangga, Akmal juga mengingatkan kepada wilayah Kaltim lainnya agar melakukan hal yang sama untuk membangun secara langsung konektivitas dengan IKN. Ini yang menjadi nasihat dan pesan pertama Presiden Jokowi kepada saya ketika dilantik jadi penjabat Gubernur Kaltim. Beliau mengatakan untuk fokus pada konektivitas, ujar Akmal. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tersebut juga meminta Dinas Perhubungan, Dishub, Provinsi Kaltim bersama Dishub Kabupaten dan Kota Sekaltim agar menata pembangunan transportasi di Kaltim dengan mengedepankan skala prioritas untuk membangun konektivitas antar daerah di Kaltim dengan IKN. Mari bersama berkolaborasi untuk membangun konektivitas ini secara lebih baik. Saya berharap 4 kabupaten kota bisa mengambil langkah-langkah real untuk membangun konektivitas yang terintegrasi dengan IKN, ucap Akmal Malik. Presiden berkantor di IKN Juli 2024, Smart Defense System diterapkan. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam, RI terus berupaya membangun sistem pertahanan cerdas atau Smart Defense System di Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini menyusul rencana Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024. Oleh karena itu, menurut Deputi Bidkoor Pertahanan Negara, Hanek, Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdianto, pemerintah harus meningkatkan pertahanan melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan pihak-pihak terkait. Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System, jelas Kisdianto, dikutip dari Antara, Minggu, 12 Mei 2024. Menurut Kisdianto, sistem pertahanan cerdas harus dibangun di IKN karena daerah tersebut nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia, serta sesuai dengan rencana induk sistem pertahanan negara di IKN tahun 2022 hingga 2024. Selanjutnya pada 2025 pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sistem pertahanan IKN dan negara secara keseluruhan. Karenanya, dia menilai dibutuhkan peningkatan di bidang teknologi dan strategi pertahanan untuk menunjang rencana induk sistem pertahanan IKN 2024 dan 2025. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN, tegasnya. Kisdianto berharap koordinasi antar kementerian serta TNI, Polri dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik demi terciptanya sistem pertahanan cerdas di IKN. Dengan terciptanya sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN, dia yakin ibu kota negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Pemerintah bangun sistem pertahanan cerdas di IKN. Pemerintah tengah
bangun sistem pertahanan cerdas di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sistem ini akan dibangun dengan cara berkoordinasi antar kementerian dan pihak-pihak terkait lainnya. Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System, kata Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Laksda TNI Kisdianto seperti dikutip Antara, Jumat, 8 Mei 2024. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN, kata dia. Kisdianto berharap koordinasi antar kementerian serta TNI, Polri dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik demi terciptanya sistem pertahanan cerdas di IKN. Kisdianto meyakini dengan sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN, maka ibu kota negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya. Dengan terciptanya sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN, dia yakin ibu kota negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Pembangunan kereta bandara IKN masih di tahap studi kelayakan. Berita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), mengungkapkan progres terkini proyek kereta bandara di IKN, Kalimantan Timur. Kereta bandara di IKN akan menghubungkan Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dengan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Juru bicara OIKN Troy Pantou mengatakan, saat ini proyek kereta bandara di IKN sedang dalam proses studi kelayakan, feasibility study, (FS), yang kajiannya dilakukan oleh OIKN dan Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Untuk hal ini masih proses feasibility study, ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Kamis, 9 Mei 2024. Namun dia belum dapat memastikan kapan FS kereta bandara di IKN akan dirampungkan. Lantaran FS belum selesai, dia juga belum dapat memastikan berapa tepatnya nilai investasi yang diperlukan untuk membangun kereta bandara di IKN. Masih belum sampai ke situ prosesnya, ucapnya. Sementara itu, Kemenhub juga masih belum memberikan penjelasan terkait proyek kereta bandara di IKN ini saat dihubungi Kompas.com. Berdasarkan bahan paparan Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono dalam sebuah webinar pada Rabu, 24 April 2024, trase kereta bandara di IKN akan sepanjang 46,06 km. Dengan kereta bandara ini, perjalanan Sepinggan KIP dapat ditempuh selama kurang dari 34,6 menit. Proyek kereta api yang rencananya akan dioperatori oleh PT Kereta Api Indonesia, Persero, atau KAI ini ditargetkan dapat beroperasi komersial pada 2029. Sementara proses konstruksinya akan dilakukan selama 2027 hingga 2028. Adapun estimasi biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur kereta bandara di IKN sebesar 3,2 miliar dolar AS, sudah termasuk biaya pembangunan Inmerced dan Approach Tunnel. Sedangkan khusus untuk rangkaian kereta atau lokomotif kereta bandara ini membutuhkan biaya sebesar 121 juta dolar AS. Rangkaian kereta bandara di IKN yang berkecepatan 160 km per jam ini bakal memiliki kapasitas 256 tempat duduk dan 335 penumpang berdiri.